Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang di Pramuka Man Satu Nganjuk. Tentunya kalian pernah berpikir, apa sih Pramuka itu? Seperti apa sih Pramuka di Man Satu Nganjuk itu? Tenang, kali ini saya akan menjelaskan sedikit informasi mengenai kepramukaan di Man Satu Nganjuk. Materi Pramuka Man Satu Nganjuk. Pramuka Man Satu Nganjuk berdiri pada 14 Agustus 1968, didirikan oleh Kiai Haji Komari yang merupakan salah satu dewan guru dari Man Satu Nganjuk itu sendiri. Pramuka Man Satu Nganjuk didirikan dengan tujuan untuk membantu karakter siswa dengan kegiatan kepramukaan. Pada awalnya, Pramuka Man Satu Nganjuk menggunakan sistem gudeg dengan nama ambalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Cut Nyadin, tetapi kegiatan tersebut belum maksimal dan kurang efisien karena masih ilegal. Selanjutnya, di tahun 1971, untuk pertama kalinya Man Satu Nganjuk memiliki nomor gudeg, yakni gudeg 261262. Man Satu Nganjuk merintis Bantara kira-kira 3 tahun setelah tahun berdiri. Kemudian disusul merintis Laksana pertama yang bersamaan dengan pergantian nomor gudeg, yakni 14.03, 14.04. Kemudian terjadi pergantian nomor gudeg yang ketiga, yakni 14.105, 14.106 yang berlaku hingga saat ini. Pramuka Man Satu Nganjuk diberi nama Amhadin yang merupakan kependekan dari ambalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Cut Nyadin. Alasan diberi nama Amhadin adalah Kiai Hasyim Asy'ari dan Cut Nyadin merupakan salah satu dari beberapa pahlawan nasional yang berlandaskan agama Islam, sehingga diharapkan anggota Pramuka Man Satu Nganjuk bisa bercermin pada tokoh yang kuat, tangguh, dan bijaksana. Kode kehormatan Gerakan Pramuka. Dasa Dharma. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Tri Satya. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Ikut serta membangun masyarakat. 3. Serta menepati dasa dharma. Selain itu, di Pramuka Man Satu Nganjuk juga memiliki kelebihan yang tidak ada di ekstra lain. Di Pramuka, kalian tidak hanya mendapat ilmu yang bermanfaat, tapi juga mendapatkan keceriaan dan pengalaman yang sangat menarik, seperti tali menali, pioneering, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu, di Pramuka Man Satu Nganjuk juga sering mengikuti kejuaraan-kejuaraan di tingkat kabupaten, bahkan hingga tingkat nasional. Contohnya seperti Aswaja Camp di tingkat kabupaten hingga mendapatkan juara umum di ajang pramuka bergengsi P3M di Universitas Trunojoyo Madura tingkat nasional. Bagaimana? Keren bukan? Demikianlah mengenai informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi akun Instagram @pramuka.man1nganjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
datang lagi. Tiap dari juara di P3M ini. Cek cek dong, cek cek dong, cek cek dong, Trunojoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Paskibra. Saya, perwakilan dari Paskibra Cakrabuana Angkatan 11, akan menjelaskan sedikit mengenai ekstra kami. Pada slide kedua, kalian bisa melihat mengapa dinamakan Cakrabuana. Cakra adalah simbol kekuatan senjata seseorang. Tokoh pewayangan terkenal tiada tanding yaitu Krishna. Buana diartikan sebagai tempat berpijak dan hidup. Begitu demikian, Cakrabuana dapat diartikan sebagai sebuah organisasi yang mencerminkan bahwa anggota Paskibra MAN 1 Nganjuk adalah pemuda-pemudi yang mempunyai potensi dan sikap kepemimpinan dalam menjalankan kehidupan. Pada slide ketiga, Halentri. Halentri adalah sikap atau adat seorang Paskibra. Halentri dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam Paskibra terdapat adat tersendiri yaitu saat makan, bertamu, dan di jalan. Pada slide keempat, pakaian. Macam-macam pakaian yang digunakan. PDL, pakaian dinas lapangan. PDH, pakaian dinas harian. PDU, pakaian dinas upacara. PKL, pakaian kaos latihan. PKP, pakaian kebesaran pangkalan. PDK, pakaian dinas khusus. Kalian bisa melihat gambar pada slide ke-5. Kemudian slide ke-6. Penjelasannya untuk slide ke-5, gambar pakaian. Yang pertama adalah PDU, digunakan pada upacara kemerdekaan atau pada saat hari-hari besar. Kemudian ada PDK, itu adalah seragam kebanggaan MAN 1 Nganjuk yang dimiliki MAN 1 Nganjuk. Yang ketiga adalah PDH, yaitu seragam MAN 1 Nganjuk. Kemudian ada PKL, itu untuk latihan. Kemudian ada PKP, itu setelah menjadi alumni atau selesai pendidikan di Paskibra Cakrabuana. Yang terakhir PDL, itu digunakan pada saat kita pendidikan di Paskibra Cakrabuana. Kemudian slide ke-6, anggota DKH beserta tugas. DKH ialah sebuah struktur keorganisasian yang mengatur keseharian kinerja Paskibra Cakrabuana, yang terdiri dari DH atau Dewan Harian. Dewan Harian itu terdiri dari Ketua Umum, Pak Lurah, Bu Lurah, Sekretaris, Bendahara. Jadi di dalam Paskibra Cakrabuana itu terdapat Ketua Umum, bukan Ketua. Terus ada Pak Lurah dan Bu Lurah, bukan wakil. Ketua Umum itu memiliki tugas dan tanggung jawab penuh kepada pembina dan pelatihnya atas anggotanya. Pak Lurah, Bu Lurah mengawasi serta mengayomi para anggota.
Sekretaris bertanggung jawab mengurusi administrasi yang meliputi surat menyurat ekstrakurikuler Paskibra Cakrabuana. Serta bendahara yang bertanggung jawab penuh atas segala laporan keuangan. Berikutnya pada slide ke-7 ada C atau seksi-seksi. Itu adalah anggota Paskibra juga, anggota kepengurusan. Ada seksi kegiatan, seksi keamanan dan ketertiban, seksi perlengkapan, seksi hubungan masyarakat, dan seksi pertolongan pertama pada kecelakaan. Seksi kegiatan bertugas mengatur segala kegiatan. Seksi keamanan dan ketertiban atau Sikantip bertugas menertibkan semua anggota Paskibra Cakrabuana. Si perlengkapan bertugas mengordinir semua jenis perlengkapan baik di dalam sanggar Paskibra seperti atribut lomba maupun di luar seperti perlengkapan diklat. Ya, di sini diklat akan kalian ketahui setelah menempuh pendidikan. Kemudian si hubungan masyarakat atau humas bertugas sebagai penghubung komunikasi antar anggota alumni maupun dewan guru. Si pertolongan pertama P3K bertugas mengurusi masalah kesehatan. Kemudian pada slide ke-8, 9, 10, 11 kalian bisa melihat bahwa gambar-gambar masing-masing strukturnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Paskibra.
kesombongan, awal kehancuran, lupa nurani saat harta bertaburan. Silau gemerlap buat gerak tak beraturan, batu sandungan tuh rencana yang berampuran. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka. Paskibra Cakra Buana Man 1 Nganjuk dengan ini menyatakan menerima calon anggota baru. Visi menghasilkan generasi yang berkualitas serta memiliki kepribadian yang berjiwa nasionalisme sehingga mampu menjadi pelopor yang baik di lingkungan madrasah atau masyarakat. Dengan syarat mengisi formulir pendaftaran dan berkomitmen di Paskibra Cakra Buana Man 1 Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan pengertian dari PMR, pengertian UKS, dan gerakan 3M. Yang pertama adalah pengertian PMR, wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI yang selanjutnya disebut MR. Terdapat di PMI kota atau kabupaten di seluruh Indonesia. Dengan anggota lebih dari 5 juta orang, anggota PMR merupakan salah satu kekuatan PMI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan di bidang kesehatan dan siaga bencana. Mempromosikan prinsip-prinsip dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, serta mengembangkan kapasitas organisasi PMI, peran dan fungsi PMR. Keterlibatan anggota remaja PMI dalam kegiatan Tribakti PMR disesuaikan dengan kompetisi dan ketertarikan mereka, serta kebutuhan PMI dan remaja. Dalam merancang dan melaksanakan kegiatan, mereka memerankan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah PMR Mula berfungsi sebagai per-leadership, yaitu dapat menjadi contoh atau model keterampilan hidup sehat bagi teman sebaya. PMR Madya berfungsi sebagai per-support, yaitu memberikan dukungan, bantuan, semangat kepada teman sebaya agar meningkatkan keterampilan hidup sehat. Yang ketiga adalah PMR Wira, berfungsi sebagai per-edukator, yaitu pendidik sebaya keterampilan hidup sehat. Yang kedua adalah pengertian dari UKS. Usaha Kesehatan Sekolah disingkat UKS adalah program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat atau kemampuan hidup sehat bagi warga sekolah. Melalui program UKS diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang harmonis dan optimal. Agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, tujuan umum UKS untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan lingkungan yang sehat, yang memungkinkan pertumbuhan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia. Yang ketiga adalah gerakan 3M, merupakan suatu gerakan perancangan penerapan protokol kesehatan bagi seluruh masyarakat. Gerakan 3M terdiri atas 1. Memakai masker. Memakai masker merupakan upaya yang dirasa paling efektif dalam mencegah persebaran COVID-19. Masker dapat menekan angka persebaran COVID-19 hingga 70%. Namun harus selalu diingat bahwa masker yang digunakan adalah masker yang sesuai dengan standar kesehatan. Yang kedua adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dapat menekan angka persebaran COVID-19 sebesar 35%. Namun pencuci tangan yang dimaksud di sini bukanlah asal membasahi tangan dengan air,
melainkan dengan mencuci dan menggosok tangan dengan sabun selama 20-30 detik. Mulai dari telapak tangan hingga sela-sela jari, mencuci tangan perlu dilakukan setelah kita pergi keluar rumah, saat akan makan, ataupun setelah memegang benda yang juga disentuh banyak orang, sehingga tangan kita tetap bersih dan higienis. Yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak yang dimaksud adalah menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, dimanapun kita berada. Selain itu, kita juga perlu menghindari kerumunan dan tidak keluar rumah apabila tidak mendesak. Apabila kita menerapkan jaga jarak, maka kita dapat menekan angka pencegahan COVID-19 hingga 85%. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hai adik-adik. Sudah tahukah manfaat mengikuti ekskul PMR? Ingin tahu? Yuk gabung menjadi anggota PMR di Sekolah MAN 1 Nganjuk. Palang Merah Remaja atau yang biasa disingkat dengan PMR, yaitu Wadah Pembinaan dan Pengembangan Anggota Remaja PMI. Terdapat di PMI kota ataupun kabupaten di seluruh Indonesia. Dengan anggota lebih dari 5 juta orang, anggota PMR merupakan salah satu kekuatan PMI dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan di bidang kesehatan dan siaga bencana, mempromosikan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, serta mengembangkan kapasitas organisasi PMI. Dan apa saja sih tingkatan dari PMR itu? Oke, yang pertama, PMR Mula berfungsi sebagai per-leadership, yaitu dapat menjadi contoh atau model keterampilan hidup sehat bagi teman sebaya. Yang kedua, PMR Madya yang berfungsi sebagai per-support, yaitu memberikan dukungan bantuan semangat kepada teman sebaya agar meningkatkan keterampilan hidup sehat. Yang terakhir, PMR Wira berfungsi sebagai per-edukator, yaitu pendidik sebaya keterampilan hidup sehat. Usaha Kesehatan Sekolah atau yang biasa disebut dengan UKS merupakan program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat atau kemampuan hidup sehat bagi warga sekolah. Tujuan UKS adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan lingkungan yang sehat yang memungkinkan pertumbuhan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia.
me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istiana, siswi MAN 1 Nganjuk, akan berpartisipasi dalam lomba vlog Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Sekarang saya berada di tempat pembuangan sampah di Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Kecamatan Kertosono. Di sini bisa kita jumpai berbagai macam sampah seperti organik dan anorganik. Biasanya, para pemulung akan mengambil beberapa jenis sampah seperti plastik, besi, dan kaca. Di Indonesia sendiri, sampah sudah menjadi pembahasan penting. Ini karena per tahunnya Indonesia bisa menghasilkan sebanyak 64 juta ton sampah. Bukan angka yang kecil lagi. Sampah plastik contohnya. Sampah plastik sudah sangat marak di lingkungan sekitar kita. Plastik umumnya digunakan oleh masyarakat sebagai media pembungkus makanan dan menyimpan barang. Namun, karena banyaknya pengguna plastik, hal ini menimbulkan angka sampah plastik terus meningkat. Padahal, sampah plastik sendiri baru bisa diuraikan dalam waktu kurang lebih 50-100 tahun. Kurangnya edukasi dalam mengelola sampah menimbulkan banyak permasalahan dalam hal pencemaran lingkungan akibat sampah. Nah, di masa pandemi kali ini, banyak sekali waktu luang yang bisa kita manfaatkan untuk hal yang bermanfaat, termasuk memanfaatkan limbah sampah menjadi barang yang berguna. Kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengelola limbah sampah plastik menjadi media tanam pengganti tanah. Kok bisa menanam tanaman menggunakan plastik? Yuk kita langsung praktekkan cara pembuatannya. Proses pembuatan limbah plastik ini terbilang sangat mudah, bahkan bahan-bahannya juga bisa ditemui di lingkungan sekitar. Yang pertama, kumpulkan bahannya, yaitu sampah plastik. Kemudian, cuci bersih semua sampah plastik. Potong sampah plastik yang sudah bersih menjadi 2 bagian. Setelah ini, kegiatan pengumpulan pajak panen harus berjalan dengan disiplin. Teater Kompas adalah ruang bagi kita untuk mengeksplorasi kemampuan diri dengan media seni pertunjukan. Selain berkesenian, kita juga belajar kerjasama tim yang baik untuk meracik sebuah pertunjukan. Dan perlu dipahami bersama bahwa teater memiliki beberapa bidang keilmuan yang menjadi kunci sukses sebuah pertunjukan, keproduksian dan penyutradaraan. Kurang ajar, Warren! Awas, kena tak komplek dulu! Dalam proses penyutradaraan, ada beberapa tim yang saling bekerja sama. Pemeranan, tata rias dan busana, tata cahaya, setting panggung, dan musik.
Dalam sebuah pementasan, tim artistik tidak akan berjalan tanpa adanya tim produksi. Ibaratnya, seorang sutradara beserta tim artistik adalah pembuat produk pertunjukan. Sedangkan tim produksi memiliki tugas untuk mempublish serta memasarkan produk pertunjukan kepada calon penonton maupun suksesor lainnya, seperti perizinan, sponsorship, dan donatur pertunjukan. Tes. Oh, jajar suara.
صل على سيدنا المصطفى والآل أهل العلا والأربع الخلفاء اللهم صل على سيدنا المصطفى والآل أهل العلا والأربع الخلفاء اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى على المصطفى اللهم صل على سيدنا المصطفى والآل أهل العلا والأربع الخلفاء اللهم صل على سيدنا المصطفى والآل أهل العلا والأربع الخلفاء اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari Ekstra MSQ atau Syarhil Quran akan menjelaskan tentang apa sih itu Syarhil Quran, apa sih itu MSQ. Nah, simak penjelasan berikut ya. Syarhil Quran tentu saja bukan menjadi istilah asing bagi para aktivis musabaqah kesenian Al-Quran. Karena itu merupakan salah satu cabang dari Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ yang diselenggarakan mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Namun, bagi masyarakat yang tidak berkecimpung di dunia kesenian Al-Quran, istilah Syarhil Quran mungkin masih begitu asing. Oleh karena itu, salah satu pengenalan Syarhil Quran adalah melalui penjelasan berikut ini. Secara etimologi, Syarhil Quran atau syarah Al-Quran berasal dari dua kata, yaitu syarah dan Quran. Kata syarah merupakan bentuk masdar dari fi'il madi, yaitu syaraha, yang berarti menjelaskan atau menerangkan sesuatu. Sedangkan Al-Quran merupakan bentuk masdar dari fi'il madi, yaitu qara'a, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Nah, berdasarkan makna secara etimologi tersebut dapat dirumuskan bahwa syarah Al-Quran adalah metode retorika atau tablik yang mendeskripsikan pesan-pesan dan kandungan Al-Quran secara tematik atau maudu'i yang disampaikan dalam bentuk ceramah keagamaan secara tatap muka dengan melibatkan tiga pelaku atau tiga unsur, yaitu pensyarah, qori atau qori'ah, dan sari tilawah. Dan ketiga unsur tersebut saling melengkapi. Nah, kalau secara historisnya, dakwah syarah Al-Quran diawali dalam bentuk musabaqah di Musabaqah Tilawatil Quran yaitu MTQ. Pada awalnya, syarah Al-Quran ditampilkan layaknya ceramah biasa tanpa aturan yang baku. Namun pada tahun 1980-an, para mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Sunan Gunung Jati yang sekarang disebut dengan UIN Sunan Gunung Jati melakukan inovasi yang bagus dengan menggabungkan ceramah dengan seni teatrikal. Hal ini menimbulkan dua reaksi bersamaan, yaitu apresiasi dari sejumlah kalangan sekaligus kontroversi dari kalangan lainnya. Apresiasi karena ini merupakan hal unik dan menarik serta menjadi inovasi dalam menyampaikan isi dan kandungan Al-Quran, terutama pada generasi muda. Sedangkan kontroversi muncul dari kalangan salafiyah dan kalangan penceramah konvensional.
karena dianggap mempermainkan ayat-ayat Allah. Nah, di balik itu semua, secara fakta atau secara de jure, tidak diketahui dengan pasti kapan istilah syarah Al-Quran atau terkenal dengan Syahril Quran mulai hadir. Istilah syarah Al-Quran dikenal dalam dunia musabaqah tilawatil Quran, karena memang syarah Al-Quran ini merupakan salah satu cabang dalam musabaqah tilawatil Quran. Biasa dikenal dengan cabang musabaqah Syahril Quran yang lazim disingkat dengan nama MSQ. Menurut keterangan dalam kumpulan soal faham Al-Quran LPTQ Nasional, Musabaqah Syarah Al-Quran atau MSQ ini pertama kali diselenggarakan pada MTQ Nasional di Bandar Lampung tahun 1988. Nah, bagian fundamental dari Syarah Al-Quran ini adalah materi atau naskah yang akan disampaikan. Berbeda dengan tablis lainnya, susunan naskah Syarah Al-Quran sangat sistematis, memperhatikan estetika pemilihan kata dan ditunjang oleh data dan fakta. Secara umum, struktur naskah Syarah Al-Quran terdiri dari 3 bagian, yakni muqaddimah, isi, dan penutup. Adapun muqaddimah berisi salam, hamdalah, sholawat, sapaan kepada audiens, dan pengantar pada topik bahasan. Sedangkan bagian isi terdiri dari ayat suci Al-Quran, hadis, qaulun hakim, kaidah lughawi, kaidah usul fikih, asbabun nuzul, syair, contoh aktualisasi ayat dalam kehidupan. Sedangkan penutup berisi kesimpulan, saran, imbauan, kesesuaian simpulan dengan isi, doa, dan salam. Nah, untuk mengetengahkan materi tersebut, penampilan Syarhil Quran dilakukan oleh 3 orang dalam satu grup dengan tugas masing-masing yang saling mendukung. Pelaku atau unsur yang masing-masing memiliki istilah sendiri sesuai tugasnya ini yaitu yang pertama, pensyarah. Pensyarah ini merupakan unsur pertama dan utama dalam penyampaian syarah Al-Quran. Pensyarah merupakan orang yang bertugas untuk menyampaikan materi syarahan dalam bentuk menjelaskan suatu topik tertentu yang mengacu pada beberapa ayat suci Al-Quran. Yang kedua, qori atau qori'ah. Secara etimologi, kata qori berasal dari pembaca yang dinisbahkan kepada seorang laki-laki. Dan untuk pembaca perempuan lazim disebut dengan qori'ah. Kaitannya dengan penyampaian syarah Al-Quran dari qori atau qori'ah ini adalah orang yang bertugas membacakan ayat suci Al-Quran yang dijadikan landasan oleh pensyarah dalam menyampaikan syarah Al-Quran. Qori atau qori'ah dalam syarah Al-Quran harus melantunkan ayat suci Al-Quran secara mujawad atau menggunakan nagomat tilawah, sekurang-kurangnya 3 lagu yang disesuaikan dengan isi kandungan dari ayat-ayat tersebut. Dan yang terakhir adalah sari tilawah. Sari tilawah adalah unsur yang bertugas menyampaikan terjemah ayat suci Al-Quran yang telah dibacakan oleh qori atau qori'ah ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gaya penerjemahan sari tilawah dalam syarah Al-Quran adalah model terjemahan dengan rujukan terjemahan Haji bin Yasin, bukan terjemahan biasa seperti terjemahan oleh Kementerian Agama yang ada pada Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia pada umumnya. Berdasarkan penjelasan di atas, masing-masing bagian dituntut untuk memiliki kemampuan yang mumpuni agar penampilan yang diharapkan sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan oleh LPTQ Nasional. Meski begitu, yang terpenting dari kesenian MSQ ini atau Syarah Al-Quran adalah bagaimana bisa berdakwah dan menyampaikan nilai-nilai ke-Al-Quranan dengan cara yang menarik dan terstruktur. Sehingga nilai-nilai Al-Quran tidak hanya disampaikan secara lengkap, tetapi juga indah dan berestetika. Nah, bagi kalian yang ingin mendalami dan lebih mengerti apa sih itu MSQ, cara-caranya bagaimana, kalian bisa mengikuti ekstra kami dengan menghubungi salah satu tim dari kami. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata yang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menampilkan beberapa foto dan sedikit cuplikan video mengenai tim MSQ MAN 1 Nganjuk dan beberapa prestasi yang mereka raih. Selamat menyaksikan.
Nah teman-teman, ini adalah momen ketika tim MSK sedang melakukan kegiatan pembinaan. Di sini pembinaannya sangat seru loh, dan di sisi lain pembinanya juga sangat ramah dan baik sehingga kalian pasti betah dalam pembinaan ini. Nah teman-teman, ini ada beberapa gambar dan sedikit cuplikan video tim MSK MAN 1 Nganjuk dalam mengikuti kegiatan haflah Muwadaah kelas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami menyampaikan syarahan Al-Quran yang bertajuk Memupuk Rasa Nasionalisme dengan berlandaskan Al-Quran. Dan untuk kelengkapan video yang tadi, jika Anda ingin melihat lebih lengkapnya, kalian bisa lihat di YouTube channel kami ya. Nah, kalau ini teman-teman, ini adalah momen ketika tim MSK mengikuti lomba MTQ, Musabakoh Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Nganjuk. Dan alhamdulillah teman-teman, tim putra dan tim putri dalam lomba ini mendapatkan juara 1 loh. Kalau yang ini teman-teman, ini adalah momen ketika tim MSK MAN 1 Nganjuk mengikuti lomba HAB Kemenag. Dan alhamdulillah kita juga mendapatkan juara nomor 1 loh. Nah teman-teman, dari sedikit cuplikan tadi, yang terpenting dalam MSK atau Musabakoh Syarhil Quran adalah bagaimana bisa berdakwah dan menyampaikan nilai-nilai Al-Quran dengan cara yang menarik dan terstruktur, sehingga nilai-nilai Al-Quran tidak hanya disampaikan secara lengkap, tetapi juga indah dan berestetika. Nah, untuk kalian yang ingin seperti kakak-kakaknya tadi, yang ingin lebih meraih prestasi dan ingin lebih mengetahui dan mendalami tentang apa itu Syarhil Quran, kalian bisa segera mendaftarkan diri kalian untuk bergabung bersama kami. Kalian bisa menghubungi nomor yang sudah tertera ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat cuplikan kami.